Ini adalah apartemen terkecil di dunia. Luasnya hanya sekitar 1,5 meter persegi dan dikenal sebagai rumah peti mati. Di dalamnya, kita tidak bisa berdiri atau bahkan merentangkan tangan. Sebagian bahkan tidak lebih lebar dari bahu penghuninya atau lebih panjang dari tubuh mereka. Meskipun demikian, peti mati ini dimanfaatkan sebagai ruang tamu, dapur, dan juga kamar tidur sekaligus. Harga pasaran perumahan di Hong Kong merupakan yang termahal di dunia selama 14 tahun terakhir. Sekitar 200.000 orang tidak punya pilihan selain tinggal di rumah-rumah ini. Ini adalah salah satu kota terkaya di dunia dan kita akan menyaksikan bagaimana orang-orang ini hidup di sini. Sebagian orang harus hidup bersama dalam satu peti mati yang sama. Beberapa bahkan hampir tidak muat di dalam rumah mereka sendiri. Dalam video dokumenter ini kita akan menghabiskan 1 hari penuh bersama penghuni rumah peti mati yang telah hidup dalam kondisi menyedihkan dalam 16 tahun. Pertama kita mulai dari yang paling nyaman. Setiap lantai di gedung ini memiliki 20 hingga 30 apartemen seukuran peti mati yang terbagi-bagi. Saya bahkan tidak bisa berdiri. Bangunan ini awalnya tidak dirancang seperti ini, tapi dengan renovasi ilegal, mereka membagi lantai ini secara horizontal menjadi 2, menambahkan 1 lantai ekstra untuk menampung lebih banyak orang di dalamnya. Itulah sebabnya langit-langitnya sangat rendah. Lihat, 1 lantai dibagi menjadi 2 untuk membuat 2 tingkat. Ini adalah rumah Koko. Dia tinggal sendiri di sini selama 10 tahun. Untungnya saya punya jendela. Biasanya rumah peti mati tidak punya jendela. Kulkas, TV, itu saja. Karena tempat ini kecil, tidak mungkin punya banyak barang. Sepertinya seekor kecoa terjebak dan mati di dalam penanak nasinya. Saya pernah melihat 3 orang meninggal di kamar-kamar ini. Saat penghuni di lantai atas menutup pintu mereka, agak sulit untuk tahu waktu mereka meninggal. Ketika mulai tercium bau, kami akan menghubungi polisi. Beban dayanya terlalu tinggi sehingga mudah terbakar. Rumah peti mati yang akan kita kunjungi terasa lebih buruk dari penjara. Tapi pertama mari kita singkirkan dulu dindingnya. Kita dihadapkan dengan puluhan orang yang berdesakan seperti ikan sarden. Sebuah apartemen seluas 75 meter persegi dibagi menjadi 30 unit seukuran peti mati. Rumah-rumah ini tidak punya cukup jendela untuk ventilasi atau bahkan cahaya matahari. Dan di dalam setiap ruangan sempit yang menyisakan itu, ada yang diam-diam berjuang melawan depresi dan kecemasan. Ada 26 orang tinggal di sini dan baunya tak tertahankan. Koridornya sangat sempit jadi mereka menggunakan tangga sebagai rak sepatu. Orang-orang di sini bertumpuk seperti batu bata. Halo. Halo. Sudah berapa lama Anda tinggal di sini? Sekitar 6 tahun. Oh, ada orang lain di sini. Apakah kalian tinggal bersama di sini? Ya, kami tinggal bersama. Apakah dia suamimu? Pacar saya. Mereka tinggal di ruang yang bahkan hampir tidak muat untuk 1 orang. Di sepanjang dinding, ada gantungan pakaian, tas dan barang pribadi. Salah satu sisi kepala ranjang juga digunakan sebagai rak serbaguna. Sementara pintunya penuh dengan barang elektronik dan kabel. Cairan pembersih dan botol disimpan di bagian bawah. Sampah, handuk yang mereka gunakan, kemasan makanan cepat saji. Semuanya hanya beberapa sentimeter dari bantal tempat mereka meletakkan kepala. Mereka menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan. Dia memotong pendek rambutnya agar tidak kepanasan di rumah peti mati. Kamu tidak punya ventilasi dan kualitas udara di sini buruk. Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini? Saya tidak masalah, biarlah. Bagaimana kalian berganti pakaian di ruangan sekecil ini? Aku harus membungkuk dan memutar tubuh. Perlu 10 menit. Seperti apa rasanya tinggal di sini? Sulit. Banyak yang menggigitmu. Lihat, Apa ini? kutu busuk. Ini adalah masalah yang besar. Ya, mereka menggigiti sekujur tubuh saya. Mereka ada di mana-mana. Lihat berapa banyak yang sudah saya tangkap. Mereka menghisap darah. Kutu busuk bisa menyebabkan anemia pada manusia yang digigitnya. Kutu busuk adalah hama yang sangat umum ditemukan di apartemen yang dibagi-bagi. Seekor kutu busuk betina dapat bertelur hingga 500 butir sepanjang hidupnya. Ada kutu busuk di sini. Apakah terlihat? Nyonya Lee pergi keluar untuk membeli makanan cepat saji, lalu kembali. Dia mengambil kursi dan tempat tidur kecil mereka untuk sementara berubah menjadi meja makan. Di rumah ini, internet hampir sama pentingnya dengan listrik dan air. Bagi sebagian besar penghuni, ponsel adalah satu-satunya hiburan yang mereka miliki. Apa pekerjaan kalian? Saya seorang pembersih paruh waktu. Berapa penghasilan kalian per bulan? 650 US dollar. Berapa harga sewa untuk ruangan ini? 320 US dollar. Jadi setengah dari penghasilan digunakan untuk unit seluas 1,5 meter persegi. Saya tidak punya tempat lain untuk tinggal. Orang-orang yang tinggal di lantai bawah rumah peti mati lebih beruntung karena mereka bisa menggunakan area ini sebagai tempat penyimpanan. Mereka bisa menaruh sepatu dan menggantung pakaian. Itu seperti ruang tambahan. Tapi mereka di sini yang tinggal di lantai atas kurang beruntung. Mereka benar-benar bergumul dengan ruang yang terbatas. Semuanya harus dilakukan di dalam peti mati itu. Sekarang, kita sedang mengunjungi unit bagian atas dari apartemen yang berbeda. Peti mati ini bahkan tidak memiliki ruang untuk kipas angin di dalamnya, sehingga mereka digantung di koridor. Untuk membayar sewa, beberapa penghuni harus rela melakukan pekerjaan menyiksa di jam-jam yang tidak manusiawi. Frankie Chow bekerja dari jam 9 malam dan pulang ke rumah jam 5 pagi. Apa pekerjaan Anda?
tukang logam. Berapa penghasilan Anda setiap bulan? $1.250 AS. Seperti apa rasanya tinggal di sini? Tentu saja tidak nyaman, sempit, sangat sempit. Sel saya sangat sederhana, TV, tempat tidur, perlengkapan sehari-hari, selimut dan bantal. Tidak ada yang lain. Di mana Anda melihat diri Anda dalam 10 tahun ke depan? Saya sudah pasti mati saat itu. Semoga tidak.